Pernahkah Anda ada dalam satu situasi di mana Anda merasa hubungan ini sangat membingungkan, penuh dengan ketidakpastian, dan Anda cemas sebenarnya bagaimana, tetapi Anda berharap terus dan berharap terus? Jika ada dalam satu hubungan dengan seorang narsisis, Anda mengalami yang seperti ini, kemungkinan Anda telah mengalami manipulasi yang disebut breadcrumbing. Apa itu breadcrumbing? Breadcrumbing adalah satu bentuk manipulasi emosional yang digunakan oleh si narsisis untuk membuat korbannya terikat kepada si narsisis dan membuat korbannya tetap ada dalam kendali si narsisis. Dan caranya adalah cara-cara yang receh, cara-cara yang menurut kita sebenarnya tidak terlalu berarti, tapi bagi korbannya sangat berarti. Dan tidak ada maksud yang serius dari si narsisis untuk membuat satu perbaikan atau hubungan yang menjadi lebih baik dengan korbannya. Jika Anda dalam hubungan dengan seorang narsisis, ya sudah discard atau sudah mendiscard, maka narsisis biasanya akan mencoba lagi mengetes Anda dengan cara melakukan breadcrumbing untuk memastikan bahwa Anda masih punya perasaan dengannya, bahwa Anda masih mengharapkannya, bahwa Anda masih tertarik kepadanya. Ya, bagaimana caranya si narsisis melakukan breadcrumbing? Yang pertama, dia akan mencoba menjangkau Anda lewat teks, apakah by WA, by SMS, by email, ya, atau by sosial media Anda. Ya, jadi kalau dia tiba-tiba, I miss you, apa kabar, lagi ngapain? Dan setelah itu tidak ada lagi perkataan atau tindak lanjut pembicaraan yang serius, itu satu tanda breadcrumbing, ya. Kemudian tiba-tiba dia mengajak Anda bertemu, ya. Lalu kemudian Anda bertemu, dan ketika bertemu dia akan berusaha menyampaikan kepada Anda sesuatu kisah atau cerita atau kalimat yang akan membuat Anda merasa bersalah dan merasa malu. Sebenarnya itu karena kamu sih sebenarnya meragukan saya, makanya saya jadi discard kamu, atau kamu jadi akhirnya meninggalkan saya. Lagi-lagi, si narsisis akan berusaha membuat Anda tercabik-cabik perasaannya, sehingga Anda menjadi begitu kebingungan, dan seolah-olah kesalahan itu adalah pada Anda, dan akhirnya Anda menjadi malu dan menjadi merasa bersalah. Itu akan membuat Anda terus-menerus mengharapkan kebaikan dari si narsisis, ya. Nah, setelah bertemu, lalu setelah itu tidak ada lagi hal yang serius, kemudian si narsisis bisa tiba-tiba memberikan sesuatu yang sebenarnya adalah remah-remah, ya, dari yang seharusnya dia lakukan. Jadi misalnya kalau orang tua kan tugasnya mengurus anak, memperhatikan anaknya, tapi ya dia hanya kasih jajan supaya anaknya terus berharap kepada orang tuanya, atau ya hanya sedikit memperhatikan, tapi sebenarnya ada yang lebih besar dari situ yang harus dilakukan oleh orang tuanya. Tapi karena sering diabaikan oleh orang tua, maka itu pun sudah sangat berarti bagi anaknya. Ingat, seorang narsisis sangat mengenal korbannya dengan baik. Dia tahu tombol-tombol yang harus dia pencet untuk membuat korbannya tersentuh perasaannya. Rasa bersalah, rasa malu, rasa kasihan, ya, dan sebagainya. Narsisis sudah sangat paham itu. Jadi Anda berhati-hati. Kalau Anda dalam satu hubungan yang masih sedang dijajaki, jika Anda melihat tanda-tanda yang tadi saya sebutkan, sebaiknya Anda berhati-hati. Karena tidak ada keseriusan di sana. Sebenarnya narsisis hanya ingin mempermainkan perasaan Anda. Dia hanya ingin memenuhi egonya, bahwa dia masih berarti buat Anda, bahwa dia masih begitu menarik bagi Anda, bahwa dia masih bisa mengendalikan Anda, sekalipun tidak lagi dalam hubungan dengan si narsisis, tidak lagi bersama dengan si narsisis. Ya, jadi sebenarnya bukan karena si narsisis tertarik kepada Anda atau ada satu maksud yang baik kepada Anda, tidak. Jadi ingat, jangan sampai Anda menjadi korban dari breadcrumbing. Bagaimana caranya? Tetapkan batasan. Jika Anda sudah discard atau mendiscard si narsisis, tetapkan batasan
jangan pernah memberikan ruang baginya untuk mempermainkan perasaan Anda. Tidak usah melihat sosial media si narsisis lagi. Selesaikan, tutup semua, blok saja, dan hubungan secara teks, ya, apakah WA, SMS, by email, tutup semuanya, ya, karena si narsisis ingin menikmati bagaimana dia mempermainkan Anda. Tidak pernah ada hal yang serius yang akan dia lakukan terhadap Anda. Jangan mau di PHP-in, jangan mau dipermainkan oleh si narsisis lewat manipulasi breadcrumbing.